Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, perkenalkan, nama saya Ika Aji Smito, biasa dipanggil Pak Aji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS PDB, yaitu cara belajar efektif serta pembelajaran daring dan luring. Sebelum kita memulai materi MPLS PDB hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita masuk pada materi. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik ya dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi tempat bermain. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada ya. Dan yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian belajar untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan itu telah maksimal atau perlu ditingkatkan sesuai dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Apabila kita membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu mandi, makan, ibadah, dan sebaiknya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan anak-anak kepada guru kalian, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang perlu jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan ya. Jika waktu atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik ya jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam dan begadang. Itu tidak baik ya. Sebaiknya kita akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergerak semalaman akan membuat dampak pada kesehatan kita, terutama bagi anak-anak ya. Yang ke-8, mendengarkan penjelasan guru dengan baik ya. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya ya. Jadi di sini kita dituntut untuk aktif ya. Yang 9, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Berikutnya yang 10, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari, ya kan? Yang ke-11, cukup istirahat, makan, dan bermain, ya. Semuanya dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat, padahal itu penting, ya. Tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi dan bahan yang dapat didapatkan dari istirahat dan makan yang kita makan. Oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik dan imbang,
badan jadi lebih segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Selanjutnya yang ke-12, cari seorang pembimbing yang baik ya. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Next, yang ke-13, niat dengan sungguh-sungguh ya. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana, entah itu tentang makanan, games, lawan jenis, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, yang ke-14 adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Yang ke-15 adalah metode imitasi ya. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Yang ke-16, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah, namun kita juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali, sampai pada akhirnya dia mampu atau kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar ya. Jadi selalu mencoba ya. Yang ke-17, mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika menyelesaikan soal-soal sulit terlebih dahulu. Yang ke-18, sering-seringlah praktis ya. Kita harus sering latihan ya. Latihan itu adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin kalian mengerjakan dan memahami soal ya, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakannya. Yang ke-19, fokus ya. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati. Jangan pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Yang ke-20, mohon bimbingannya ya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai redaksinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar, dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan ya. Jika kita menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Oleh karena itu, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lain ya. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya menggunakan atau mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Oke, sekian untuk materi MPLS BDP cara belajar efektif. Oke anak-anak, kita lanjut pada materi berikutnya ya, yaitu pembelajaran daring dan luring. Kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, serta perbedaan dari pembelajaran daring serta luring. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini, terlebih pada masa pandemi ini ya. Keduanya merupakan bentuk kegiatan pembelajaran interaktif yang dapat berdiri sendiri atau dipadukan, blended learning. Berikut ini adalah pengertian pembelajaran daring dan luring, ciri-ciri, serta perbedaannya. Yang pertama, pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet ya. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial.
Ciri-ciri pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka ya, tetapi melalui platform yang tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Selama pelaksanaan mode daring ini, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Pembelajaran daring dapat disediakan secara elektronik menggunakan forum atau message atau pesan. Model pembelajaran daring. Terdapat dua model pembelajaran daring sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran daring model pertama atau model 1. Pembelajaran daring model 1 melibatkan pengampu dan peserta secara penuh. Peserta melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dan mempelajari seluruh bahan ajar, mengerjakan lembar kerja, dan berdiskusi dengan guru selama proses pembelajaran. Peserta difasilitasi secara daring penuh oleh pengampu. Yang kedua, pembelajaran daring model kedua. Berbeda dengan model 1, pembelajaran daring model 2 melibatkan peserta, mentor, dan pengampu. Model ini dilakukan secara daring penuh dengan menggabungkan interaksi antara peserta, mentor, dan pengampu dengan model pembimbingan sebagai berikut. Interaksi pengampu dan mentor. Pengampu mendampingi mentor dan berinteraksi dengan mentor secara daring. Interaksi mentor dan peserta. Mentor mendampingi, berdiskusi, dan berkoordinasi dengan peserta secara daring. Interaksi pengampu dan peserta. Pengampu memfasilitasi dan berkomunikasi dengan peserta secara daring. Yang ketiga, pembelajaran mode daring kombinasi. Di dalam mode daring kombinasi ini, peserta melakukan interaksi belajar secara daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan bahan pelajaran yang telah disiapkan secara elektronik. Interaksi tatap muka dilakukan dengan waktu yang disepakati bersama dan difasilitasi oleh seorang mentor. Selanjutnya adalah pembelajaran luring. Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Kata luring merupakan lawan kata dari daring ya. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali ya tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Perbedaan pemahaman mengenal istilah daring dan luring ini memang perlu diluruskan, karena sebagian orang mengklasifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui internet. Internet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung dalam jaringan dalam cakupan terbatas. Jadi intinya dalam aktivitas luring sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Secara sederhana, misalnya peserta didik melakukan chat di WhatsApp, artinya mereka melakukan aktivitas daring ya. Akan tetapi, jika peserta didik menulis artikel atau mengerjakan tugas di Microsoft Word dan tidak menyambungkannya dalam jaringan internet, maka itu adalah contoh aktivitas luring. Sekali lagi, jika guru dan peserta didik melakukan online conference melalui aplikasi WhatsApp, Google Hangout, atau Zoom, ini artinya melakukan aktivitas daring. Sedangkan jika melakukan offline conference dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet, hal itu adalah contoh aktivitas luring. Oke anak-anak, itu adalah materi MPLS PDB kita hari ini. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.